ya tentang aritmatika dan aljabar ya. Kita mungkin akan belajar dasar-dasarnya ya. Gitu. Mungkin ini adalah 3 soal pertama ya. Silakan teman-teman bisa langsung membantu untuk dijawab ya, dijawab saja di kolom komentar seperti biasa ya. Nanti mungkin akan dibahas sama Kak Dian. Gitu. Bisa belajar di rumah kalau saya dengan lewat ini. Oh, ya ini nanti kalau PDF-nya kebijakannya dari teman-teman panitia yang lain ya. Saya kan moderatornya, nanti kalau memang boleh saya akan share juga nih ke grup ya. Seperti itu. Boleh banget. Boleh banget ya. Oke, nanti mungkin bisa Kak Dian sendiri nih yang langsung share ya biar terasa lebih spesial ya. Karena materinya langsung dibuat sama Kak Dian nih gitu. Gak apa-apa Kak, di-share Kak Egar gak apa-apa. Semua Oke. di-share. Oh, siap-siap. Oke, nanti mungkin setelah acara ini jangan keluar grup yang ada di WhatsApp dulu ya, teman-teman ya. Bisa nanti dapat hasil rekamannya dan mungkin PDF-nya juga nanti. Gitu. Tidak masalah ya, teman-teman ya. Oke, Sudah ada, silakan. Apa? rekamannya sudah ada di YouTube Kak Efrik. Betul. Nanti rekamannya mungkin juga ada di YouTube gitu ya. Nanti linknya akan dibagikan juga setelah acara. Nanti di grup mungkin ada ya buat yang ketinggalan tadi. Oke, silakan teman-teman dijawab dulu untuk 3 nomor ini, 3 nomor pertama. Ini saya juga jadi penasaran nih kalau aritmatika aljabar nih. Soalnya saya juga udah lama sekali nggak belajar ini ya. Jadi saya harus menyimak juga nih. Luar biasa teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Nih belum ada yang jawab di kolom chat nih ya. Atau mungkin udah pada pusing duluan nih ngelihat ini ya. Oke, nih udah ada yang jawab ternyata ya. 1D, 1C. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, ini udah dikasih filenya juga bahkan ya. File TWK, TPA, TBS. Dua d oke, terima kasih nih udah ada yang jawab ya. Oke, 2D, oke. Ya gimana teman-teman? Ada lagi? Nomor 3 nih silakan. Oke, ada yang jawab nih 3A ya. 3P ya, heeh. Oke. Apakah PQR? Oke, siap. Nomor 3 sepertinya lebih mudah ya.
Iya. Oke. Ya. Oke, ini mungkin sudah cukup ya. Bisa dibahas mungkin sama Kak Dian. Silakan Kak Dian. Nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu X dikali Z sama dengan 256. Mohon maaf ya Kak semua, saya nggak bisa nulis pakai pen gitu. Biasanya Kak Devi yang pandai, berhubung pemateri masih tahapan sakit, doakan moga segera sembuh ya teman-teman gitu Kak semua. Ya. Terus nomor 1 X sama Y kan 2Z ya. Terus 2Z dikali 2Z kan 4Z. Terus 4Z dikali Z kan 4Z pangkat 3. Z-nya karena ada 3, jadi dipangkatkan 3. Terus sama dengan 256. Nah, Z pangkat 3 itu sama dengan 256 dibagi 4. Nah, 256 dibagi 4 berapa? 64. Nah, Z pangkat 3 sama dengan 64. Z ada sama dengan akar 3 dari 64 itu berapa? Nah, ternyata Z sama dengan 4. Kenapa kok 4? Coba 4 kali 4 kan 16. 16 kali 4 kan 64, Kak, gitu. Jadi Z-nya 4. Dan jika X-nya sama dengan 2Z, maka berapa? Nah, X-nya sama dengan 2Z. Z-nya ketahuan 4. Berarti 2 dikali 4. Jadi X-nya sama dengan 8. C jawabannya. Oke, baik, baik. Siap. Oke, nomor 2 mungkin. Oh iya, Kak. Ya. Kak. Bagaimana? Oh iya, maaf. Tadi suaranya Adik. Untuk soal nomor 1 itu jelas ya tulisannya saya, meskipun cilik-cilik gitu. Iya, ini cukup jelas ya. Nanti mungkin kalau ada yang nanya, mungkin setelah bahas nomor 3 ya teman-teman ya. Jadi nomor 1 ini tadi jawabannya 8, nomor 2 mungkin Iya. Dian. Lanjut ya, nomor 2 ya. Nomor 2 itu jika X plus 2,3 sama dengan 2Y plus 1,6, manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi sama saya itu dipindah ruaskan, Kak. Setelah X pasti kan Y kan, 2Y entah doang gitu. Nah, X 2Y karena positif di sebelah kanan, pindah ke kiri itu berarti menjadi negatif. X min 2Y. Terus 1 tetap positif, terus 2,3 yang sisi kiri pindah ke sisi kanan itu jadi negatif. Jadi X min 2Y sama dengan 1,6 dikurangi 2,3. Nah, X min 2Y 1,6 dikurangi 2,3 kok bisa negatif sih, Kak? Nah, kan 2,3 kan lebih gede. Terus 1,6 kan ada di depannya, otomatis kan berbanding nilainya jadi negatif. Gitu. Jadi X min 2Y sama dengan min 0,7 delta. Gitu. Oke. Nomor 3. Ya ini mudah nih nomor 3 ini mungkin. Bentar nomor 3, Kak. Sebentar, Kak, ada promosi saya Adik. Sudah, nomor 3 itu jika R sama dengan P kuadrat plus 2P plus Q kuadrat. Nah, maka R ini kan persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadratnya adalah kurung buka P plus Q kuadrat. Nanti kalau dikalikan, pasti di depannya itu P kuadrat. Tapi kalau tengah-tengah pasti 2AB. 2AB, A-nya itu P, Q-nya B-nya gitu, Kak. Terus C-nya itu Q kuadrat. Begitu, Kak. Nah, itu asal-usulnya matematika. Terus jika P sama dengan 3, Q sama dengan 2, itu disoalkan sudah ketahuan ya. Terus R muka P plus Q kuadrat, maka nilai PQR-nya itu tinggal dikalikan. Oh, P-nya 3. Dikali 2. Terus dikali P plus Q. P plus Q-nya ini kan
3 ditambah 2 terus dikuadratkan. Jadi 3 kali 2 kan 6. Terus 3 kali 2 6, terus dikali 3 tambah 2 kan 5. Dikuadratkan kan 5 kuadrat 25. Jadi PQR 6 kali 25. Benar, 105. Oke. Baik. Ini mungkin yang menarik di nomor 3 ya Kak ya. Saya juga tadi melihat ini kan R dikatakan di sini P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Ternyata ada persamaan yang lebih cepatnya ya. Itu bisa P plus Q kuadrat gitu ya. Bisa selalu seperti itu ya, memang ya. Iya, tapi kalau misalnya min itu bisa berubah P min Q kuadrat. Tinggal di apa ya? Dihitung lagi gitu, Kak. Oh, kalau P min Q kuadrat itu berapa gitu. Oke, berarti di sini ada cara cepatnya nih ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pusing ngelihat ininya ya, dan kalau saya tadi soalnya waktu nomor 3 ini ngitung manual Kak. Jadi P kuadrat, oh ya berarti 9 tambah 2PQ ya, berarti 2 kali 6, 12 gitu ya. Itu lumayan nguras waktu juga ternyata, tapi ternyata ada juga nih cara yang lebih cepatnya ya, yaitu dengan dikasih persamaan rumus seperti ini. Oke, lumayan nih teman-teman ya. Jadi buat tips and trick teman-teman ketika nanti ngerjakan soal nih ya. Oke, R di awal dikuadratkan dalam dikurungin. Nah ini nih, ini mungkin Kak Dian yang bisa jawab ya. Kak, kenapa R di awal sama dengan dikuadratkan dan di dalam kurungin? Itu gimana tuh Kak Dian tuh? Itu ada persamaan kuadrat, Kak. Siapa ada yang tanya ya, Kak? Iya, betul ini. Itu sudah persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat itu ya A kuadrat. A-nya itu B-nya, terus B-nya itu Q-nya. Jadi itu P kuadrat. Itu sudah rumus dari persamaan kuadrat. Terus karena berhubung plus semua, itu plus 2AB. Nah, A-nya siapa sih? Gantinya AP. Terus Q-nya itu gantinya B. Berarti kan 2AB gitu, Kak. 2 dikali B gitu. Sedangkan Q-nya itu sama dengan B-nya gitu. B-nya ya dipangkatkan gitu. Gitu sih, Iya. Kak. Oke. Iya, Itu jadi itu satu, bukan Q lagi gitu, salah. oh, ya 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 ya. Rumus persamaannya ya. Ini tadi ada juga yang nanya Kak, boleh tolong di-refresh lagi rumus persamaannya pakai AB gitu Kak. Iya, bisa nih ya pakai AB ya. Nanti aku ketikkan aja ya, Kak. Soalnya apa? Aku ketikkan aja ya, soalnya apa namanya? Kalau aku pakai pen aku nggak rapi gitu. Pasti kan Oke. ya yang pandai Siap. Kak Bibin sama Kak Devi. Siap, siap. Oke ya. Jadi seperti itu. Dan tadi nih di nomor 2 juga mungkin lumayan menarik nih ya. Karena saya tadi juga saya mikirnya itu bukan 2,3 nih Kak Dian. Saya mikirnya X tambah 2,3. Maksudnya jadi X tambah 2 tambah 3 gitu sama dengan 2Y tambah 1 tambah 6. Saya pikir gitu tadi. Oh ternyata ini angkanya 2,3 ya. Bukan 2 tambah 3 ya. Oke, 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 oke. Baik, baik. Luar biasa sekali. Bisa kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nanti mungkin buat teman-teman yang tadi kelewat atau mungkin yang masih kurang jelas bisa ditanyakan setelah sesi ini ya teman-teman ya. Oke, ini ada aritmatika dan aljabar lagi ya. 3 nomor, silakan mungkin teman-teman bisa langsung dikerjakan. Ya ini saya beri waktu sekitar 3 menit, nggak apa-apa. Bisa di inian karena dia butuh estimasi waktunya juga kalau di tes LPDP juga 1 soal 1 menit ya. Jadi harapannya kita bisa berpikir lebih cepat gitu. Silakan teman-teman mungkin nanti bisa dijawab di kolom chat ya. Masih semangat ya teman-teman ya harusnya ya. Silakan. Aduh, saya mau kamu saya mau buri nasi mau. Aduh. Iya, iya, Mama. Ya, boleh silakan ya dihitung dulu teman-teman nanti dijawab via kolom chat ya seperti biasa.
Ya, silakan teman-teman. Masih ada waktu untuk dijawab. Ya, ini masih ada yang penasaran nih kayaknya ya. Ada yang jawab A, B, B, 6B. Oh, ada yang jawab satu-satu nih, nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Oke, mungkin Kak Dian bisa langsung dibantu dibahas saja, Kak Dian. Oh, boleh. Boleh, boleh ya. Ini biar makin mempersingkat juga waktunya ya. Silakan nomor 4, Kak Dian. Itu kan nomor 4, N per 7 ditambah N per 5 sama dengan 12 per 35. Nah, kan di bawah itu disebut penyebut ya, di atas disebut pembilang ya, benar nggak? Betul, betul. Nah, untuk penyebut itu, kalau saya dulu itu diajarkan guru SD saya, guru SMP, itu kalau penyebut itu dicari KPK-nya gitu. Betul. Sama 5 itu kan sudah 5 ya 5, berarti kan kalau dikali KPK-nya gitu. Terus 35 dibagi 7 kan 5. Terus 5 dikali N kan 5N. Dari hitungan N per 7 itu. 35 dibagi 5 kan 7 kali N kan 7N. Jadi 5N per 35 7N 5. Gitu. Nah, sama dengan 12 per 35, Kak. Oke. Maaf, suaranya saya terdengar jelas apa suaranya masih kecil tadi ya? Tadi agak dengung sedikit sih, ada dengung-dengungnya. Oh iya, sorry. Tak ulang lagi ya, Kak? Ya, nggak apa-apa. Diulang aja, Kak Dian. Tadi ada yang ngomen soalnya tadi. Terus nomor 4, N per 7 ditambah N per 5 sama dengan 12 per 35. Nah, untuk penyebut itu kan ada angka 7 sama angka 5 sebelum 12 per 35 di sisi kiri. Nah, untuk mencari penyebut itu 7 sama 5 dari KPK-nya, hasilnya ketahuan 35. 35 dibagi 7 kan 5. 5 kali N, 5N per 35. Nah, ditambah 35 dibagi 5 dari N per 5 itu kan 7. 7 kali N kan 7N. Jadi 5N per 35 ditambah 7N per 35. Nah, sama dengan 12 per 35. Nah, setelah itu 5N ditambah 7N itu kan ditambah. Kan 5N tambah 7N kan 12N kan, Kak? 12 per 35. Sama dengan 12. Oke. Sisi kiri sama sisi kanan itu dicoret karena dia kalau dibagi bakalan sama hasilnya gitu. Oke, betul. Jadi N-nya 1 ya, karena dibagi kan udah habis tinggal 1 ya, kira gitu. Terus di penyebutnya juga dicoret karena iya, betul. Meskipun atas sama bawah nggak dicoret tetap sama. 12 kali 35 itu berapa, terus 12 kali 35 berapa, dibagi hasilnya sama 1 gitu hasilnya. Gitu. Oke. Itu gitu. Iya, ini cara cepatnya ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman mau ngitung manual juga bisa sebenarnya ya. Jadi tinggal 35 dibagi 7. Terus nanti dikali berapa yang hasilnya bisa, pokoknya dapatnya nanti 12 aja gitu ya. Dan emang benar jawabannya 1 ya. Karena kalau kita hitung manual juga kan 35 dibagi 7, 5 kali 1, 5 gitu kan ya. 35 dibagi 5, 7, 7 dikali 1, 7. 5 tambah 7 ya 12 gitu kan ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dian ya. Berikutnya nih nomor 5 Kak Dian. Oke, siap. Ya, ini nomor 5 ya. Masih ini kayak KPK cari lagi penyebut gitu. Nomor 5 per Y sama dengan 1 per Z. Jadi X sama Y KPK-nya adalah XY gabungan kalau KPK.
EQ dibagi X, hasilnya kan dapat Y. EQ dibagi Y dari 1 per Y itu kan hasilnya X. Berarti Y min X per EQ sampai 1 per Z. Nah, itu dikali silang. Nah, Z dikali kurung buka Y min X sama dengan 1 dikali EQ sama dengan EQ. Jadi, saya ulangi lagi, kurung buka Y min X kurung tutup dikali Z sama dengan EQ. Yang ditanya itu Z sama dengan berapa? Nah, kalau Z sama dengan berapa, berarti yang EQ-nya di atas EQ per Y min X. Berarti ada jawabannya nggak kira-kira? Oh, berarti ada di B. Oh ya udah, jawabannya B gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Ini ternyata tidak terlalu sulit ya. Kalau mungkin kalau kita pakai analogi angka justru malah lebih lama ya. Tapi kalau misalnya sudah dijelaskan seperti ini, jadi paham juga nih saya nih. Jadi ini juga kan dia nanti Y min X per XY gitu ya. Ini jadi 1 per X min 1 per Y ini berarti nanti kita tinggal cari seperti tadi ya, persamaannya saja ya gitu ya kan Dian ya. Oke, saya jawab pertanyaan yang kakak di chat ya tadi barusan Oke. apa ya? Y min X dibagi X Y itu bagaimana dapatnya? Oh, Kak Alif Imam Zaki. Lah itu gini Kak, kan Z-nya kan ada di luar. Terus nggak mungkin toh Y min X dibagi X Y. Kan pasti kan X Y-nya duluan kan. Yang ditanya Z, nggak mungkin Y min X di atas jadi pembilang. Otomatis kan X Y-nya jadi pembilang, terus Y per Y min X gitu. Gitu Kak Alif Imam Zaki. Mungkin sudah paham atau belum jelas gitu. Bisa diklik nya gitu. Iya, oke, baik. Ini sudah cukup jelas mungkin Kak Alif, gimana? Atau ada yang masih mau ditanyakan lagi Kak Alif? Oh, dia bilang masih belum sebenarnya. Masih belum sebenarnya. Oke, saya kurang jelas Kak gitu. Oke. Gitu. Bisa dibantu teman-teman. Oke, mungkin aku bisa bantu dikit kali ya. Silakan, Iya. silakan. Kak siapa nih? Aku Salsa. Oh, saya. Oke, nggak kelihatan namanya. Maaf. Biasanya kan kalau kita contoh aja pakai X itu misal di relate X-nya 2, Y-nya 3 gitu. Nah, biasanya kan kita kan harus samain dulu nih penyebutnya. Berarti kan tinggal cari apa tadi KPK yang terdekat ya, 2 sama 3 kan 6. Nah, XY-nya ini anggap aja 6 gitu. Nah, tapi setelah penyebutnya disamain, jangan lupa yang pembilang atas juga harus disamain. Kan kalau misalnya 1 per 2, berarti kan satunya ini harus kita kaliin 3, karena yang Y-nya tadi asumsinya kita 3, terus 1 kali 3 ya 3, berarti kan otomatis Y habis itu kan min, terus yang 1 per Y itu kan tadi 3, tapi atasnya 1, berarti kan harus kita kali 2 supaya sama gitu. Berarti kan 2 kali 1 ya 2, berarti Y min X itu sama aja 3 min 2 gitu. Iya, mungkin gitu betul. kali ya. Iya, betul. Jadi intinya bisa dipakai analogi angka ya teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman bingung tentang X, Y, dan Z-nya ini bagaimana, teman-teman bisa ganti X, Y, dan Z-nya ini pakai angka ya. Jadi X-nya dimisalkan 2, Y-nya dimisalkan 3, berarti kan Z-nya itu adalah KPK terdekat dari 2 dan 3 ya, berarti 6, mungkin seperti itu. Dan kenapa dia bisa jadinya 1? Karena nanti gini, Z, kalau misalnya kita ganti tadi Z-nya itu 6 ya, Z, Y-nya 3 gitu kan ya, dan X-nya ini 2. Bagaimana caranya supaya supaya Y dan X ini bisa dapat 1? Berarti kan harus dibalik. Y itu tadi 3, X-nya 2, berarti 3 dikurang 2, dapatnya 1 gitu. 1 per 6, Z-nya kan 6. Mungkin seperti itu, teman-teman. Gimana? Ya, Kak, gini maksudnya Kak Egar, aku luruskan ya. Itu Y-nya misalkan kalau Y-nya itu ketahuan 3, X-nya itu ketahuan 2, terus kan otomatis kan Y min X kan 3 dikurangi 2, 1 Betul. kan? Tuh. Terus kalau X-nya berapa ya tadi 2, terus Y-nya 3, itu kan 2 kali 3 kan 6. Berarti kan 6 dibagi 1 kan 6 Z-nya gitu Kak, mungkin gitu. Benar kan kayak Kak Egar? Betul. Intinya biar bagaimana caranya yang atasnya itu dapat 1 gitu kayak. Oke, teman-teman gimana? Ada yang masih mau bertanya lagi mungkin? Saya persilakan. Yang masih kurang mengerti. Tadi Franz File, Manihuruk mungkin? Kak Franz?
kalau Kak Alif Imam tadi sepertinya sudah agak mengerti nih. Oke, gitu. Itu Kak Efri kayak yang Kak tadi ngomongin gitu. Iya, min X dari mana? Ini nih, ya nih boleh nih Kak Efrik nih. Dibantu dijawab mungkin Kak Dian. Iya, tadi udah aku jelasin kalau misalnya Y-nya itu 3, terus X-nya itu 2, kan 3 dikurangi 2 kan 1. 1 kali Z kan Z, terus X-nya kan 2, terus Y-nya 3, 2 kali 3 kan 6. Jadi kan 1 kali Z sama dengan 6 kan hasilnya kan 6 dibagi 1 kan, bukan 1 dibagi 6, tapi 6 dibagi 1 gitu. Hasilnya kan Z-nya sama dengan 6 gitu. Sama hanya dengan soal ini, kan Y min X-nya kan sudah dikurungi, terus Z-nya kan ada di luar. Jadi X Y-nya dibagi Y min X gitu, Kak. Mungkin Kak Efri, Kak Alif Ima sudah paham nggak ya gitu. Logika, Kak. Ini apa matematika bisa dilogikakan gitu. Ya, gimana mungkin Kak Efrik? Ya. Gimana, Kak? Lanjut apa? Ya, saya sudah mulai mengerti ya. Oke ya. Nanti kalau memang masih Oh, perlu ya, ada oke. pembahasan lebih lanjut, kita adakan nanti sesi setelah ini mungkin ya, atau mungkin di sesi webinar berikutnya nanti boleh ya, kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, lanjut kalau begitu kita ke nomor 6 ya. Nomor 6 nih. Jumlah bilangan prima antara 40 dan 50. Iya. Oke, jumlah bilangan prima antara angka 40 dan 50. Itu kan bilangan prima sendiri itu kan bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Gitu. 2 dan 3 kan adalah bilangan prima gitu, Kak. Nah, untuk 40 sama 50 itu kan yang nggak bisa dibagi dan cuma bisa dibagi 40 dibagi 1 itu kan 41, 43, 47. Selain itu kan bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 gitu. Jadi saya jumlahkan ketiga bilangan tersebut 41 ditambah 43 ditambah 47 itu hasilnya 131. Begitu, Kak. Oke, luar biasa sekali. Memang teman-teman mungkin di sini jangan berpikir kalau angka ganjil itu semuanya selalu bilangan prima ya. Ada angka ganjil yang tidak prima itu seperti 9 ya. 9 kan bisa dibagi tuh oleh apa namanya? 3 ya, dan itu bisa dibagi lagi. Nah, kalau yang angka 1, 3, 7 ini memang dia prima ya, selalu nggak mesti, tapi kebanyakan angka yang belakangnya 1, 4, 3 dan 3 dan 7 itu pasti angka-angka yang prima gitu. Jadi tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi berapapun kecuali dibagi oleh bilangan itu sendiri gitu ya, Kak Dian ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya sederhananya kalau untuk nomor 6 ini ya teman-teman hanya tinggal mencari saja bilangan prima di antara 40 dan 50 ya. Kalau 42 kan nggak mungkin karena 42 bisa dibagi, 44 juga tidak mungkin, 45 juga tidak mungkin, 46 juga tidak mungkin gitu ya, 48 juga tidak mungkin karena dia bisa dibagi. Jadi teman-teman bisa disimpulkan mungkin angka-angka prima itu seperti 1, 3 itu juga adalah angka yang prima ya. Seperti itu. Bilangan prima itu yang cukup dibagi 1 gitu. Kalau 49 Betul. itu nggak masuk. Kenapa? Karena dia bisa dibagi 7. 49 dibagi 7 kan 7 gitu kan. 7. Iya, dibagi 3 pun juga bisa ya, jadi dapat 13 gitu kan ya. Ah, Jadi 11, Kak. 39 dong. oh 13. iya, sorry. Iya, 7 berarti ya. Ya. Oh iya, maaf. Ya, nggak 13. Oh iya, belajar. 13 kali 3, 39. Maaf. Kirain Iya. 49. Oke. Oh iya, mungkin seperti itu ya, teman-teman ya. Ini sederhananya saja untuk yang bilangan prima ya. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu kalau untuk nomor 6 ini? Saya rasa udah cukup mudah ya. Kalau nomor ya 49 bisa dibagi 7. Ya betul. Iya, benar. Terima kasih sudah dibantu. Oke, ini ada ya, ini terakhir nih ya mungkin ya, atau ada lagi? Oh, masih ada ternyata. Terakhir tuh, Kak, Oh, terakhir 78. ya ini ya, deret bilangan ya. Oke, Hmm. silakan teman-teman bisa dibantu dikerjakan untuk 2 nomor nih deret bilangan ini kayaknya lebih tricky ya, lebih berbahaya juga nih. Mungkin silakan teman-teman bisa dibantu. Saya sih udah tahu ini jawabannya nomor 7, nomor 8, nomor 8 ini saya juga mesti ngitung lagi nih.
Nice, Kak. Oh, ya benar. 7C. Benar. Aku ingin tahu dong caranya Kak Salsabila ya. 7C gimana caranya, Kak? Kalau aku lihat ininya dulu Kak, patternnya. Jadi kan di sini diminta 2 angka. Nah, sementara kalau dilihat sekilas itu misal dari 9 terus lompat 1, 9, 9. Nah, itu kan hampir pasti kayak udah jelas gitu. Pasti setiap lompat 1 itu dia 9 depannya. 9, lompat 1, 9, lompat 1, 9, lompat 1, 9 gitu. Nah, Iya, terus yang kedua itu kan 9, 6, 3. Ya berarti kan patternnya dikurangin 3. Berarti ya udah 9 sama 0 gitu, Kak. Oke, benar. Good. Terus nomor 8, gantian ya. Nomor 8 aku pengen Mas Alif sebentar. Nah, iya, Mas Alif Imam. Nomor 8 kok bisa C, gimana caranya dong? Bersuara. Halo. Iya. Ya, sudah cukup terdengar, Mas. Ya, ini kan saya lihat ini selisih A antara G ini ada 6 huruf kan. A dari sudah A, lalu B, C, D, E, F, G. Lalu juga antara G dan S ini ada 12 perbedaan 12 kata. Jadi kalau dihitung itu saya lihat ini berarti selisih antara tiap-tiap kata ini 6 kata. Jadi saya hitung sesudah G, H, I, J, K, L, M. Nah, dan satu-satunya jawaban yang M di sini yang huruf ketiga itu C. Begitu menurut saya. Oh, iya benar-benar. Oh, Bisa gini. ditangkap? Iya, bisa. Tapi kalau menurutku ya, A ke G itu jaraknya 7. Apa ya, dalam hitungan abjad gitu, Kak. A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G. Jadi jaraknya 7. Terus terusnya bisa juga 7, bisa juga lain. Nah, setelah G ke M, itu bisa juga berjarak 7. Ya, diurutlah G, H, H, I, J, J, K, K, L, M gitu. Jadi yang titik-titik itu M gitu. Terus yang S juga jaraknya 7. S itu S T U W V E Q Y. Jadi jawaban terakhir Y gitu. Untuk nomor 7 benar kata Kak Sarsabila, ya itu 9 U1 ke 9 U3 itu dikurangi 0. Jadi 9 kurangi 0 9. Terus U3 ke U6 angka 9 itu juga dikurangi 0. Otomatis U6 ke U9 lagi itu juga hasilnya 9. Karena 9 kurangi 0 hasilnya 9 lagi. Sedangkan U2 ke U4 itu 9 kurangi 3 hasilnya 6. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. 3 dikurangi 3 hasilnya 0 gitu. Benar gitu Kak pembahasannya udah gitu. Monggo Kak ditarik ke bawah pembahasannya. Oke, baik. Ya, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Benar, kita pakai U saja ya. Jadi U1, U2, U3 gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat di deret angkanya gitu ya. 9 ke 9 ke 9, ya berarti kan berikutnya pasti 9 juga gitu ya, karena sama gitu kan. Terus kemudian 9 ke 6 ke 3, ya berarti nanti kita tinggal lihat polanya, min 3, dan pasti min 3. Jadi 0 gitu. Mungkin gitu benar ya Kak Dian ya? Benar Kak, benar. Ya, baik. Ya, itu ya. bisa dikatakan pola 2 larik gitu. Oh, pola 2 larik ya, bisa dikatakan gitu. Iya. Oke, ini tadi ada yang kayaknya seru juga nih yang ngebahas nomor berikutnya nih ya. Tentang ngitungnya ya, A ke G gitu ya. Iya. Ya. Oke. Baik. Ini nomor berikutnya nih ya, nomor 8 ya. Ini hitungannya ya, gitu. Jadi mungkin kalau tadi saya mau sedikit bantu meluruskan ya Kak Dian ya, tadi perbedaannya dengan Kak Alif mungkin hanya ini ya. Kalau Kak Alif menghitungnya itu huruf awalnya nggak dihitung ya, benar ya Kak Alif ya? Iya, jadi saya hitung dari A itu B, C, D, E, F, G. Jadi dapat 6 huruf. Betul, jadi Kak Alif mungkin ngitungnya dari B ya, jadi B, C, D, E, F, G gitu kan ya, jadi 6. Sedangkan kalau tadi Kak Dian kan ngitungnya dari A, jadi A, B, C, D, E, F, G, jadinya dapatnya 7 gitu. A-nya dihitung juga gitu. Iya benar Kak. Tapi kalau memang seperti itu yang benar bagaimana Kak Dian? Apakah huruf awalnya juga dihitung atau tidak? Atau itu tidak masalah ya?
Eh, kalau mohon maaf Kak, promosi ada. Iya. Gimana Kak Dian? Sudah. Ya, jadi Berarti ya, kalau saya itu dari A ke G. Soalnya kenapa? Belum tuh A ke G itu jaraknya 6 gitu. Jadi sama saya itu urut A ke G, oh berarti jaraknya 7 gitu. Oke. Iya, mungkin begitu Kak Alif ya. Tadi berarti yang benar itu huruf awalnya juga dihitung ya Kak Dian ya? Iya Kak, pasti. Soalnya bisa Oke. juga jawaban beda kalau Huruf awalnya misalnya nggak dihitung ya? huruf awal nggak dihitung. Ke Oke. U1, ke U2 pasti ada hubungannya gitu. Oke. Atau U1 ke U3 gitu. Oke. Baik, baik, baik. Gimana Kak Alif? Sudah cukup jelas ya? Berarti ya? Ya mungkin kalau dipikir sebenarnya nggak terlalu mungkin sebenarnya tidak